Robert Nesta Marley. Penyanyi Jamaika ini mengenalkan the power of reggae kepada dunia. Lahir pada 6 Februari 1945 di Saint Anne, 9 Mile, Jamaika. Orang tuanya bernama Norval Sinclair dan Cedella Booker. Norval merupakan seorang pengawas sebuah perkebunan, sementara Cedella berprofesi sebagai penulis lagu. Ayahnya meninggal dunia ketika Marley masih berusia 10 tahun. Salah satu teman masa kecilnya di Saint Anne adalah Bunny O'Reilly Livingston yang kemudian dikenal sebagai Bunny Wailer. Keduanya bersekolah di tempat yang sama dan berbagi kecintaannya pada musik. Bunny menginspirasi Bob untuk belajar bermain gitar. Lalu Bob putus sekolah pada usia 14 tahun. Saat itu ia berada di Kingston pada akhir tahun 1950-an dan Bob tinggal di salah satu lingkungan termiskin di kota tersebut, Trenchtown. Bersama Bunny, Bob banyak mencurahkan waktunya untuk bermusik. Pada waktu itu, banyak musik mendarat melalui radio dan jukebox. Bob Marley sangat menyukai seniman seperti Ray Charles, Elvis Presley, Fats Domino, dan Drifters. Lalu Bob mulai jamming bersama penyanyi bernama Joe Hicks dan bertemu dengan salah satu personil yang akan menjadi bagian dari bandnya, yaitu Peter McIntosh. Singkat cerita, rekaman pertama Bob rilis pada tahun 1962 dengan nama Robert Marley. Dan mereka pun hanya mendapatkan sedikit atensi. Lalu Bunny, Tosh, dan Bob membentuk sebuah band ska dan rocksteady group yaitu The Wailers yang mereka bentuk bersama musisi lainnya. Dengan bekerja sama dengan produser Coxsone Dodd, mereka melakukan sesi rekaman beberapa lagu yang menjadi hits di Jamaika dan merilis self-titled debut pada tahun 1965. Lalu dengan keluar beberapa personil band, Bob mulai menjadi lead singer dan gitaris rhythm di The Wailers. Setelah itu, Bob menikahi Rita Anderson dan pindah ke Amerika. Di sana, Bob reunite dengan Tosh dan Bunny Wailer, dan musik The Wailers mulai mengkooptasi influence dari gerakan Rastafarian yang saat itu sedang populer. Lalu trio ini secepatnya membuat lagu yang menjadi hits. Setelah mereka bergabung dengan artis reggae, Lee Scratch Perry dan personal studio bandnya The Upsetters dengan vokal yang paten dan permainan ritme yang inventif pada lagunya memberikan perkembangan bentuk musik reggae di masa depan. Contohnya seperti lagu Soul Rebel dari album Soul Rebels tahun 1970 dan Duppy Conqueror dari album Soul Revolution tahun 1971. Popularitas The Wailers berlanjut tumbuh di Caribbean, meskipun mereka secara relatif belum dikenal dunia. Lalu semuanya mulai berubah ketika mereka rilis major label debut mereka di tahun 1973, Catch a Fire dengan Island Records. Album tersebut mendarat di Amerika dengan alunan ritme yang berdansa dan lirik lagu yang diterima dengan positif membuat mereka mendapatkan militan. Selanjutnya, The Wailers muncul lagi dengan lagu Burning. Album roots reggae musik meningkatkan profil mereka secara global lebih-lebih lagi bersama beberapa lagu lain mereka yang hits seperti Get Up Stand Up, I Shot the Sheriff, ditambah lagi dengan gitaris blues dunia Eric Clapton mengcover lagu I Shot the Sheriff dan membuatnya tambah hits pada tahun 1974. Lalu setelah beberapa tour di luar Jamaika, bandnya pun pulang. Tosh dan Wailer keluar dari band. Dan Bob pun membentuk line up baru dengan mempertahankan nama Bob Marley and the Wailers. Mereka merilis lagu Natty Dread pada tahun 1974. Album sosiopolitik Marley menganut sisi spiritualnya dan mengandung salah satu lagunya yang paling terkenal yaitu No Woman, No Cry. Lagu ini banyak sekali orang Indonesia yang salah menginterpretasikan maknanya dan nanti ini akan gue bahas di video lain. Lalu selanjutnya ada album pemecah rekor di Amerika tahun 1976 yaitu Rastaman Vibration dengan heavy synthesizer yang menjadi khas dari lagunya yaitu Ward dan Roots Rock Reggae. Dan di akhir tahun tersebut Bob menjadi korban percobaan pembunuhan. Penembakan tersebut diduga didasari motif politik agar Bob pergi dari Inggris. Tidak lama setelah itu, Exodus rilis di tahun 1977.
Album tersebut sukses membuat Bob menjadi international superstar dan menjadi album terbaik sepanjang sejarah, yang di dalamnya terdapat lagu hits secara internasional seperti Waiting in Vain dan One Love. Lalu pada tahun 1977, album Kaya dengan vibes yang lebih rileks didasari dari cinta dan marijuana yang berisi lagu populer yang seperti The Sun is Shining dan Is This Love dirilis. Pada tahun itu, Bob pulang ke Jamaika untuk mengisi konser One Love Peace. Bob Marley and the Wailers kembali muncul dengan album Survival pada tahun 1979. Album tersebut banyak berbicara tentang isu politik, khususnya terkait dengan support Bob terhadap kemiskinan di Afrika. Album tersebut berisikan lagu Africa Unite dan Zimbabwe. Bob terakhir merilis album pada tahun 1980 yang berjudul Uprising. Isi album tersebut sangat religius dan dapat ditemukan pada lagu Redemption Songs. Dan ini beriringan dengan terdiagnosanya Bob dengan kanker yang menyebar pada tubuhnya. Dengan kesehatan Bob yang memburuk mengakibatkan untuk mengcancel tur dunianya. Lalu ia mulai mencari jalan untuk pulang ke kampung halamannya, Jamaika. Namun sayangnya itu tidak pernah terjadi karena Bob meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Florida pada 11 Mei 1981. Membawa musik Jamaika dan Rasta ke audiens dunia dengan konser yang intens dan lirik lagunya yang mengandung isu politik membuat Bob Marley menjadi salah satu artis reggae terhormat sepanjang masa. Kisah Bob Marley adalah kisah yang sangat inspiratif. Zero to Hero adalah kalimat yang pas untuk menggambarkannya. Banyak ideologi dan pesan positif di dalam karyanya, sehingga sampai saat ini masih banyak pengikutnya yang mencintainya. Norman Satria di sini, sekian dan terima kasih telah menonton. Adios. Have you made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever.